Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau percaya Tuhan sudah menantikan anak-anaknya untuk datang kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau melayakan setiap kami ya Tuhan yang rindu datang kepadamu, menjumpai Engkau ya Tuhan. Bahkan menaikkan puji-pujian kami kepadamu ya Bapa. Selidiki setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang kami naikkan sore hari ini ya Bapa, biarlah Tuhan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kebaikan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kita naikkan segala puji dan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. mempesona untuk setiap kita. Ada saja hal yang ajaib yang Dia buat untuk kita.
membuatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelang kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. La, 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 haleluya. La, 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 la. La, 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 la. La, la, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Ya, pujian ini mengatakan kau angkatku dari kelam. Hari ini saya rindu sharing ya kepada saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada. Saya hari ini mendapatkan satu rema ketika saya mencari tahu tentang Simson. Pada waktu Simson suka sama gadis dari Filistin. Waktu itu orang tuanya tidak setuju. Orang tuanya bilang, kenapa kamu gak cari cewek yang dari bangsa kita sendiri? Kenapa harus cari cewek yang dari musuh? Gitu. Dan ada firman di situ mengatakan, ternyata semuanya memang sudah diatur oleh Allah. Sengaja nih, seolah-olah Simson cari gara-gara gitu. Dari situ saya mikir, ngapain sih kok Allah repot-repot? Kenapa harus dibuat kayak gitu kan ada jalan yang lurus, kenapa harus jalan yang ribet rasanya ya kan? Kenapa harus cari gara-gara ke orang Filistin? Kenapa nggak langsung lurus-lurus aja, jadi nggak ada masalah apa-apa? Rasanya saya mikirnya kayak gitu kan. Itu pertama. Terus saya mikir lagi, firman Tuhan ini menyadarkan saya juga, iya sih. Kalau nggak ada sesuatu yang seperti itu, masalah, terus di dalam masalah itu Tuhan campur tangan. Kalau nggak ada hal yang kayak gitu, kita nggak akan terlihat jelas, kita nggak akan melihat dengan jelas bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja gitu. Justru dalam kesulitan, dalam hal-hal keadaan-keadaan sulit, baru jelas nampak kuasa Tuhan itu bekerja gitu. Makanya ya masalah harus ada dalam hidup kita supaya kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan. Banyak sekali juga kisah-kisah di Alkitab kan.
Setelah saya pikir-pikir lagi tadi, ya contohnya Ayub ataupun Musa waktu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ngapain lama sekali, berapa puluh tahun, ya kan? Puluh atau ratus tahun ya bangsa Israel, ngapain? Padahal sebenarnya ada jalan yang lebih singkat, padahal sebenarnya ada yang lebih simpel, bisa aman-aman saja. Tapi semua itu ya terjadi gitu. Dan semua itu tujuannya untuk menyatakan bahwa Dia Tuhan Allah itu berkuasa. Itu yang menyadarkan saya secara pribadi gitu. Dan tadi ketika kami doa bersama guru-guru chapel, saya tertarik dengan kata-kata Miss Foni waktu memimpin doa, mengatakan gini, Tuhan maafkan kami kalau kami harus remedi berkali-kali untuk sampai lolos ujiannya. Ini menarik perhatian saya, menarik hati, ya menarik bagi saya ya. Iya ya, kadang kita perlu remedi. Remedi ini istilah kalau di sekolah, kalau kita nggak lulus, ya kan, kalau nggak tuntas nilainya di bawah standar, ada remedial namanya. Jadi pengulangan, mengambil ulang nilainya gitu, ujian ulang seperti itu. Nah, kita juga ya sering kali gitu ya, kalau memang kita belum lolos di satu ujian, di satu masalah kita belum bisa lolos, ya mungkin kita akan terus dilatih sampai akhirnya kita lolos, kita bisa naik level seperti itu. Jadi apapun mungkin yang saat ini jadi masalah, kesulitan kita, it's okay, semua itu Tuhan pakai untuk membuat kita tahu kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu akan bekerja, Tuhan itu akan menopang, menolong kita dalam kesulitan itu. Jadi mari kita mau tetap berpegang teguh, mari kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau percaya kepada Dia, apapun yang sedang kita alami saat ini, semuanya sudah ada dalam kendali Tuhan. Mari kita mau lanjut memuji Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan Dia sungguh baik, kita mau memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh
hatimu, tinggikan Dia. Oh, teguhkan iman kami ya Tuhan. Ajar kami melihat setiap rancangan-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Mari tinggikan Dia. Oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, sebab Kau besar ya Tuhan. Oh, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sembah, agungkan Dia. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, sebab Kau besar ya Tuhan, sebab Kau besar. Kepada hambanya saya persilakan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tiada seperti Engkau, Bapa besar. Haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Allah kami yang besar, dan kami percaya saat kami memuji kebesaran-Mu, kami akan mengalami kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau akan menjadi seperti yang kami nyanyikan. Kami percaya anak-anak-Mu yang sakit, yang memuji membesarkan Engkau, malam hari akan beroleh kesembuhan. Kami yang ada di dalam pergumulan, ketika kami memuji mengenai kebesaran-Mu, kami akan mengalami kelegaan, kami akan mengalami mujizat, kami akan mengalami pertolongan-pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Bapa, ajarlah kami ya Bapa, supaya kami bukan hanya menyanyi mengenai kebesaran-Mu, tetapi kami menyanyi dengan iman, menyanyi dengan percaya Engkau akan menjadi seperti yang kami nyanyikan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk beroleh rahmat dan kasih daripada-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan firman-Mu akan membimbing kami, akan menuntun kehidupan kami, supaya kami beroleh jalan-jalan kemenangan lewat firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini ya Bapa, karena kami rindu mendengar dan melakukan firman-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam saudara. Seringkali orang menggambarkan kehidupannya itu dengan bermacam-macam. Bermacam-macam apa itu? Perumpamaan. Ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar apa kata firman Tuhan mengenai perjalanan kehidupan kita. Seperti apa kehidupan kita? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Mari saudara kita lihat ya. Alkitab menuliskan kepada kita bahwa hidup adalah
sebuah pertandingan. Amin. Coba tancapkan ini di dalam hati dan pikiran kita. Hidup adalah pertandingan. Seringkali orang kepengen mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Saya kalau bertanya kepada setiap orang percaya, siapa mau berkemenangan? Pasti kalau ada 100 orang, maka 200 orang akan berkata, saya rindu kemenangan. Tetapi saya lihat ya, dari ayat-ayat ini, kemenangan itu tidak hanya terjadi begitu saja di dalam kehidupan kita. Ayat-ayat ini dengan jelas mengatakan kepada kita, kalau saudara mengerti hidup adalah pertandingan, dan saudara bertanding dengan benar, dengan menguasai segala hal di dalam kehidupan saudara, maka saudara pasti menang. Amin. Ada orang yang kepingin menang, tapi tidak mau bertanding. Ada orang yang kepingin menang, tidak mau mendisiplin diri atau menguasai diri. Coba ya. Sekarang mari kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Coba ya, renungkan baik-baik ayat ini. Tadi kita lihat bahwa Alkitab menuliskan bahwa kita ini ada dalam pertandingan. Dan ayat ini berkata, pertandingan itu adalah pertandingan yang wajib bagi kita. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya kepengen pelan-pelan dulu ya. Saudara tidak mungkin mengalami kehidupan yang berkemenangan sebagai orang-orang yang percaya tanpa saudara mengerti bahwa hidup adalah sebuah pertandingan. Saya ulangi lagi. Seringkali orang kepingin berkemenangan di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa hidup adalah sebuah pertandingan. Dan ayat ini berkata pertandingannya namanya pertandingan iman. Saya ulangi lagi ya saudara. Hidup kita adalah sebuah pertandingan. Dan pertandingan itu namanya pertandingan iman. Dan setiap orang yang menguasai diri akan beroleh kemenangan. Sekali lagi ya. Setiap orang yang mendisiplin diri, yang menguasai diri begitu rupa, hanya orang itu yang berkemenangan. Coba lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lihat saudara. Tidak banyak orang yang berkemenangan. Orang yang mendisiplin lebih kehidupannya, dia yang memiliki kesempatan yang besar untuk berkemenangan. Sekali lagi, saya ulang lagi. Semakin besar keseriusan kita dengan disiplin kehidupan kita, potensi kemenangan kita itu semakin besar. Amin. Kalau sudah lihat ya, atlet-atlet dunia, saya sering kali baca atlet-atlet seperti tenis, bulu tangkis, itu hampir setiap hari
8 sampai 10 jam setiap hari. Lari, main, latihan, itu dilakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya kalau mereka latihan 8 jam dan mereka ikut pertandingan kalah, apa yang akan dilakukan oleh pelatihnya? Tambah jam, tambah jam, tambah jam, sampai mereka berkemenangan. Jadi lihat ya, Allah memberikan kita kemenangan, tetapi kepercayaan bahwa kemenangan itu sudah diberikan, itu harus kita responi dengan disiplin di dalam kehidupan kita. Ya, saya mau saudara, ada kutipan-kutipan yang bagus mengenai disiplin. Pemenang merangkul kerja keras. Mereka menyukai disiplin. Dan mereka yang suka disiplin, imbalannya adalah kemenangan. Sebaliknya, pecundang melihat disiplin itu sebagai hukuman. Nah, lihat ya. Pemenang dan pecundang itu melihat disiplin sebagai sesuatu yang berbeda. Kalau pemenang melihat disiplin sebagai kemenangan, sehingga dia berusaha keras melakukan disiplin. Tetapi pecundang melihat disiplin sebagai hukuman, dan itulah perbedaannya. Dia tidak suka. Orang yang sukses memiliki hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang gagal. Mereka sebetulnya juga tidak mau melakukannya, tetapi ketidaksukaan mereka tunduk pada kekuatan tujuan mereka. Jadi kalau saudara tanya ya, orang-orang yang melakukan disiplin-disiplin, itu sebetulnya dalam daging mereka sebetulnya tidak mau. Tapi ketidakmauan di dalam kehidupan mereka, itu ketika mereka lihat tujuannya, ketika mereka lihat hasilnya, itu semua dikalahkan sehingga mereka tetap bersemangat untuk melakukan disiplin-disiplin itu. Seorang berkata begini, kita ini harus memilih dari dua. Menderita karena disiplin atau menderita karena menyesal. Sekali lagi ya, hidup ini harus memilih antara dua. Mau menderita karena disiplin atau menderita karena menyesal. Mau dua-dua enggak bisa. Jadi orang yang mau menderita karena disiplin, dia pasti tidak ada penyesalan di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang tidak mau mendisiplin, dia akan makan itu penyesalan. Tanpa disiplin, kesuksesan itu tidak mungkin. Orang yang hidup tanpa disiplin akan mati tanpa kehormatan. Itu sebuah ungkapan dari orang penduduk di Islandia. Orang yang hidup tanpa disiplin, dia akan mati tanpa penghormatan. Sukses itu tidak terjadi begitu saja. Anda harus sungguh-sungguh, dan itu membutuhkan disiplin. Nah, ada begitu banyak ya saudara, ungkapan-ungkapan mengenai disiplin. Nah, saya kembali tadi ya saudara kepada yang saya sedang katakan dari awal. Hidup ini menurut firman Tuhan adalah sebuah pertandingan. Dan kita mesti sebagai orang-orang yang percaya, kita adalah orang yang sudah diberikan kemenangan. Mari kita memastikan kemenangan itu dengan disiplin diri kita lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dan kita merebut kehidupan yang kekal seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, malam hari ini saya kepengen kita melakukan yang namanya disiplin doa pagi. Nah, kita lihat ya, di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Ini sebuah kebiasaan Yesus yang Yesus lakukan terhadap dirinya. Dia melakukan disiplin doa pagi. Nah, padahal ya saudara, kalau saya lihat bagian sebelum malam ini, Yesus itu sepanjang hari, sepanjang malam, dia melakukan pelayanan yang begitu banyak sebelum ayat ini. Kalau saya lihat di dalam Markus 1 ayat-ayat sebelumnya, Yesus sibuk melakukan pelayanan, Yesus sibuk melayani banyak orang. Tetapi lihat ya, pelayanannya tidak bisa menggantikan disiplin doa pagi yang dia lakukan. Dia tetap berdoa pagi ketika hari masih gelap. Halo? Saya dengar ya, ini agak tidak enak ya. Sekali lagi, ini vitamin kalau yang tidak enak ya. Sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa disiplin. Ada banyak orang tidak mau melakukan disiplin karena mereka tidak tahu bahwa hidup adalah sebuah pertandingan. Dan orang yang mendisiplin dirinya hanya orang-orang itu yang berkemenangan. Dan Alkitab sekali lagi mencatat, hidup ini adalah sebuah pertandingan. Namanya pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua umat Tuhan dalam acara World Prayer yang baru-baru ini dikatakan ya saudara, kita mau melihat bahwa keadaan dunia ini adalah keadaan yang perlu kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana keadaan dunia secara global. Kita lihat ya saudara, peperangan itu mengakibatkan banyak inflasi, ya, banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi sekali lagi, orang yang berdoa, orang yang terus melekat kepada Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah keadaan yang paling buruk sekalipun. Saya percaya saudara, di tengah-tengah resesi apapun di dalam kehidupan kita, ketika kita ada dalam keadaan yang suram, tetapi ketika dalam keadaan yang buruk kita lebih dekat kepada Tuhan, maka kita justru akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya bisa bersaksi ya saudara, justru di tengah-tengah pandemi selama 2 tahun, gereja Tuhan bisa menyelesaikan pembangunan. Baik itu pembangunan sekolah, baik itu pembangunan di Pondok Waras. Dengan keuangan yang tidak kecil, itu keuangan yang begitu besar. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi, kita justru buat praise and worship. WAH, worship at home. Kita lakukan lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita percaya, orang-orang yang mengambil keputusan dengan disiplin-disiplin itu mendekat kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu luar biasa. Dan tidak berhenti di situ. Bangunan selesai, ada bantuan dari pemerintah untuk mesin jahit. Dan hari-hari ini yang luar biasa saudara, pesanan tas bonbon itu begitu luar biasa. Probolinggo, Surabaya, Lumajang. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mendisiplin adalah orang-orang yang akan mengalami keberhasilan. Amin. Oleh sebab itu berapa banyak di antara jangan hanya amin ya, mulai bangun pagi. Saya tadi pagi tidak bangun, besok sama-sama bangun ya. Bangun pagi ya, bangun pagi, mesti didisiplin ya. Dan kita percaya orang yang disiplin, ada banyak saudara. Saya bagikan beberapa lagi ya, kutipan-kutipan mengenai orang yang suka disiplin. Orang yang mendisiplin diri akan melihat kehidupan ini lebih ringan. Harga diri adalah buah dari disiplin. Rasa martabat tumbuh dengan kemampuan untuk mengatakan tidak pada diri sendiri.
Sukses tidak lebih dari beberapa disiplin sederhana yang dipraktekkan tiap-tiap hari. Dengan ramuan ajaib ini, yaitu disiplin, Anda dapat mencapai apapun dan semua yang Anda inginkan. Dan itu disebut disiplin diri. Amin. Bagi orang yang disiplin, dia akan bisa raih apa saja. Apalagi disiplin doa. Dan itu namanya doa pagi. Amin, Rico? Amin, ya, sama-sama. Ya, mari kita tidak perlu dipanjangkan ya khotbah ini. Khotbah itu dengarnya sedikit saja, asal dilakukan itu akan memberkati banyak saudara. Daripada saudara banyak dengar, terus lupa mau buat apa. Jadi saudara ingat ya, malam hari ini saudara pulang, besok apa yang harus saudara lakukan? Disiplin bangun pagi. Pagi-pagi seperti apa? Ketika hari masih gelap, ya. Oh Pak, saya bangun pagi jam berapa? Jam 9. Itu masih terang. Itu kebabas itu. Jadi seperti Yesus bangun pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Dan sekali lagi ya saudara, sepanjang hari Yesus mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena tiap-tiap pagi dia mencari wajah Tuhan. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mencari Tuhan di waktu pagi tiap-tiap hari, percayalah Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa, biarkan Engkau akan membimbing kami hari-hari ini. Untuk kami bertanding dengan benar dalam perlombaan iman yang Engkau wajibkan bagi kami. Kami mau mendisiplin diri kami dengan sebuah disiplin yang sederhana, yaitu mulai melakukan doa pagi ketika hari masih gelap. Mari ya Bapa, biarkan umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini dibuat bersemangat untuk melakukan disiplin, supaya kami boleh melihat kemenangan-kemenangan hidup yang kekal kami dapatkan. Mahkota yang abadi kami dapatkan. Bukan karena kami ikut-ikutan saja, ya orang Kristen berkemenangan. Tetapi kami mau menguasai diri begitu rupa, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar. Hamba percaya setiap umat-Mu yang mau taat kepada firman-Mu, malam hari ini juga berkat yang terbaik turun menjamah setiap kami. Engkau memberkati rumah tangga kami. Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati apapun yang kami lakukan. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.